Saya Pendeta HKBP Parulohan Resort Parulian. Di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka untuk disapa firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu tanggal 22 Desember 2021, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5, demikian bunyinya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja damai lahir untukmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah suasana yang dihadapi semua manusia saat ini, yaitu adanya wabah pandemi COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun kita hadapi. Perekonomian sebagian besar masyarakat dunia ini, khususnya di Indonesia ini, sangatlah memprihatinkan. Perpecahan terjadi di berbagai kehidupan masyarakat kita, dan perang di berbagai belahan dunia, dan lain sebagainya, yang menyebabkan sebagian besar umat manusia sulit untuk bersukacita dan hidup di dalam damai sejahtera. Meskipun demikian, saudara-saudaraku, Alkitab berbicara tentang damai sejahtera sebagai sebuah kepastian oleh karena pribadi yang menjanjikannya memiliki kekuatan dan karakter yang menjamin janji tersebut tergenapi. Pribadi tersebut memiliki 4 jabatan yang tertulis dalam nats ini, yaitu penasehat, Allah, Bapa, dan Raja. Dan 4 kualitas yang sesuai dengan jabatan tersebut, yaitu ajaib, perkasa, kekal, dan damai. Keempat pasang sebutan tersebut, yaitu penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, menunjukkan kepada kita bahwa pribadi tersebut sungguh bijaksana dan agung. Dengan demikian, janji damai sejahtera tersebut jelaslah bukan harapan kosong, karena ia telah lahir 2000 tahun yang lalu dan ia akan datang kembali. Dan pada saat itu terjadi, sempurnalah damai sejahtera di bumi ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus datang ke dunia ini dengan lahir di kandang domba Bethlehem. Saat ini Dia ingin lahir di hati kita dan berkarya di hati kita dan di dalam kehidupan kita. Dia datang menjadi pemberi nasihat bagi kita dalam menjalani hidup ini. Dia menjadi Allah yang perkasa bagi kita untuk melindungi dan menyertai kita menghadapi setiap pergumulan dan persoalan hidup di dunia ini. Dia sebagai Bapa yang kekal, yang memberikan penghiburan bagi kita dalam menghadapi suka duka kehidupan ini. Pertanyaannya, saudara-saudaraku, masih adakah tempat di hati kita untuk Dia? Ataukah sekarang ini hati kita, kehidupan kita sudah terlalu sempit bagi kehadirannya? Bahkan tidak ada lagi tempat bagi Dia. Saudara-saudaraku, berilah kesempatan Yesus lahir di hati kita mulai hari ini,
sehingga dia bisa membawa damai yang sejati itu ke dalam kehidupan kita. Wahyu pasal 3 ayat 20 mengatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, buka pintu hatimu untuk dia. Katakan kepadanya di dalam doa dan permohonanmu, "Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus." Kedamaian akan menyertaimu, yang mendamaikan hatimu di setiap perkara kehidupan yang saudara hadapi. Kiranya di dalam dunia ini, dengan kehadiran Raja Damai di dalam hati kita, kita menjadi orang-orang yang membawa damai bagi setiap orang di sekeliling kita, membawa damai di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja, dan di tempat kita bekerja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 9 mengatakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah." Percayalah saudaraku, bahwa Allah tidak pernah melalaikan janjinya, bahwa Ia menjamin damai sejahteranya akan dilimpahkan kepada saudara di dalam keadaan apapun kehidupanmu di tengah-tengah dunia ini. Raja Damai lahir untukmu. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 46 ayat 1 dan ayat 11, "Nasian Gijang Do Auro." Nasian Gijang Do Auro, barita na imbarudo, puhut na ulisi tutu, kubuan tu sudehamu. Haleluya, haleluya, naroto hita debata, martua hita bainoni, saleleng nileleng nai. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, terpujilah namamu, karena Engkau mengutus anakmu Tuhan Yesus Kristus menjadi Raja Damai di dalam kehidupan kami. Dia lahir untuk kami. Dia dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, sehingga setiap perkara dan persoalan hidup kami dapat jalani dan lewati, dan kami senantiasa berdamai sejahtera. Yalah Bapa dalam surga, jadikan kami menjadi orang-orang yang membawa sukacita dan damai bagi orang-orang sekeliling kami. Yang sakit kami memohon Tuhan memberikan kesembuhan, yang berduka Tuhan memberikan penghiburan. Dalam satu hari ini, di dalam segala aktivitas yang kami lakukan, Tuhan hadir memberikan kekuatan bagi kami dan sukacita yang dari surga bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama, tetap berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.